Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas kecepatan dan debit untuk materi pembelajaran di bab 2 Matematika kelas 5 ya. Untuk bab kecepatan dan debit, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, ya, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah ya. Oke, kita kembali ke materi ya, yaitu untuk materi bab 2 tentang kecepatan dan debit ya. Yang pertama, kemarin sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya bahwa di materi pertama untuk kecepatan dan debit itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang operasi hitung satuan waktu ya. Nah, setelah itu ya, untuk mengetahui bagaimana kita cara mengoperasikan hitung satuan waktu, kita harus tahu dulu hubungan antar satuan waktu ya. Nah, untuk hubungan antar satuan waktu di sini untuk satu hari, kalian sudah tahu kan bahwa satu hari itu adalah 24 jam. 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, dan 1 jam adalah 3.600 detik ya. Oke. Kita perhatikan gambar jam berikut ini ya. Ini menunjukkan jam 12 atau jam 00 ya. Jam 12 lebih seperempat ya. Nah, kalau ditanyakan seperempat jam itu berapa menit ya? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa seperempat jam itu atau 1/4 jam itu kalau kita ingin tahu ke menit, lihat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit ya. Nah, berarti kalau dari jam ke menit berarti dikalikan dengan 60 ya. Nah, 1 jam atau 1 jam itu kan 60 menit ya, berarti 1/4 dari 60 menit atau 1/4 dikali 60 itu adalah 15 menit. Kenapa? Karena 1 dikali 60 dibagi 4, 15 ya gitu. Jadi 1/4 jam itu adalah 15 menit. Nah, yang kedua adalah contohnya setengah jam ya. Setengah jam, lihat ke angka 6 ya. Dari angka 12 ke angka 6 itu kan setengah jam ya. Nah, setengah jam itu berapa menit? Nah, ya. Jadi di sini setengah jam dari 60 menit itu ya, setengah atau dari 60 menit itu berapa? 1 kali 60 bagi 2 adalah 30 ya. Jadi dari itu sama dengan kali ya kalau untuk bahasa matematika. Ya, ini ya, lihat patokannya adalah perubahan atau hubungan antar satuan waktu ini ya. Dikonversikan, jadi 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik, 1 jam itu berapa detik ya. Bisa dilihat dari sini, kita lihat nanti yang ditanyakan perubahannya kemana. Berarti kalau misalkan ke menit kita lihat di sini bahwa 1 jam itu berapa menit. Kalau misalkan ke detik, lihat 1 jam itu berapa detik ya, 3.600 detik gitu ya. Oke. Contoh, masih ada contoh lagi. Nih ya, 3/4 jam. Ya, itu berapa menit ya? Kita ingat, kita pisahkan dulu mana yang jam itu yang depan, yang belakang itu pasti nanti sisanya ya berupa menitnya gitu ya. Nah, makanya sesuai pertanyaannya di sini dirubah ke menit ya. Nah, 3 jam
ditambah dengan 3/4 jam. Kalau 3 jam kan sudah aman ya, 3 jam gitu kan. Nah, sementara ini yang pecahan ini kita rubah ke menit ya. Bahwa 3/4 itu berapa menit? Ya, 3/4 itu. Nah, kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit tadi. Berarti 3/4 dari 60 menit atau 3/4 dikali 60 menit itu adalah 45 menit. Jadi 3/4 jam itu adalah 3 jam 45 menit ya. Contoh selanjutnya nih ya. 2 jam ya 45 menit 30 detik ditambah dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Kita jumlahkan penyelesaiannya. Ya, yang pertama kita dari belakang dulu ya. Dari belakang itu dari detik terus ke menit terus ke jam ya. 0 ditambah 5 5, 3 ditambah 3, 6 ya. 5 ditambah 0, 5, 4 tambah 4, 8. 2 ditambah 5, 7. Oke. Kita pakai teknik penyimpanan ya. Bagaimana cara menyimpan untuk teknik penyimpanan? Kita tahu bahwa 1 menit itu dari detik ke menit ya. 1 menit itu adalah 60 detik ya. Nah, di sini lebih nih 65. Otomatis 1 menit 5 detik ya. Nah, terus yang ini 85 menit. Kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti masih sisa dong ya. 85 dikurangi 60 itu berapa? 25 menit. Berarti 85 menit itu adalah 1 jam 25 menit. Ya, yang 7 jam sudah 7 jam ya. Nah, kita pakai teknik penyimpanan di mana yang menit ini bisa maju ke menit. Yang jam ini bisa maju ke jam gitu ya. Jadi yang belakang ini tinggal 5 detik ya kan? Karena yang menit ini dia akan maju ke sini ya. Yang menit 1 menit ini maju ke depan 1 berarti 25 tambah 1 jadi 26 menit ya. Yang jam ini posisinya kan di sini jam ya. Maka yang jam juga dia pindah posisi ngikutin saudaranya yang jam ya. Jadi 1 jam ditambah 7 jam. Hasilnya 8 jam. Berarti ya untuk 2 jam 45 menit 30 detik ditambah dengan 5 jam 40 menit 35 detik hasilnya adalah 8 jam 20 menit 5 detik ya. Nah, Ibu kemarin juga sudah membahas tentang pembagian peta zona waktu ya untuk waktu Indonesia bagian barat, ya waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur ya. Nah, akibat rotasi bumi dan luasnya negara Indonesia yang terbentang dari koordinat 97 derajat atau 96 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu ya, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Ini bagian barat ya, kita pulau kita masuk ke barat ya. Ini tengah dan ini timur ya. Jadi setiap zona itu memiliki perbedaan waktu 1 jam. Umpamanya di kita itu jam 5 pagi, di sini jam 6, berarti di sini jam 7 ya. Jadi punya perbedaan waktu 1 jam. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat pukul 6 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat itu sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat ya. Nah, waktu tiba itu ya, tadi kan Edo berangkat jam 6 dari Jakarta ditambah 10 jam perjalanan kan. Berarti nyampainya jam 4 ya kan. Raja Ampat itu berada di zona waktu Indonesia bagian timur ya, dan memiliki perbedaan waktu 2 jam dengan Jakarta karena kan Jakarta itu masuknya ke waktu Indonesia bagian barat ya, berarti perbedaan zona waktunya adalah 2 jam. Jadi Edo tiba di Raja Ampat itu pukul berapa? Tadi kan nyampainya pukul 4 ya. Nah, di di Raja Ampat kalau hitungannya waktu Indonesia bagian barat. Tapi karena kita Edo pas jam
pas saat tiba itu ada di Papua, ada di Raja Ampat, iya betul, ya ada di Raja Ampat. Berarti kita konversikan dari waktu Indonesia bagian Barat ke waktu Indonesia bagian Timur, yaitu perbedaannya 2 jam. Nah, berarti pada saat Edo ada di Raja Ampat, berarti Edo nyampe jam 6 atau jam 18.00 waktu Indonesia bagian Timur ya. Nah, sekarang masuk ke kecepatan ya. Apa itu pengertian kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu ya. Nah, jarak tempuh apa? Ya, jarak tempuh itu panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, ini adalah hubungan antara satuan panjang. Lihat ya. Hubungan antara satuan panjang itu biasanya ditandai dengan meter gitu kan ya. Nah, kalian harus hafal urutannya. Di sini ada 7 anak tangga ya. Berarti kita harus hafal, kalian harus hafalkan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dan ingat, kalau misalkan kilometer ini, hektometer ini dan lain sebagainya dia tidak ada pangkat 2, 3, 4 dan sebagainya. Ini kan kilometer pangkat 1 kan. Berarti setiap dia akan turun tangga, satu anak tangganya dikalikan 10. Kalau dia naik, setiap anak tangganya dia dibagi dengan 10 ya, setiap satu tangga. Oke. Nah, ingat ya, jadi kalian harus menghafal kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kalau misalkan dari sentimeter ke meter, berarti kan ini melewati 2 tangga kan. Berarti 1 sentimeter, kalau misalkan dari sentimeter ke meter, berarti 1 sentimeter itu adalah 1/100 meter gitu ya. Jadi kalau naik kan dibagi ya. Jadi kayak 1 cm itu sama dengan 1/100 meter. Jadi kalau misalkan ke bawah dari hektometer umpamanya ke desimeter kan turunnya berapa tangga nih? 1, 2, 3 ya. Berarti dikali dengan 10-nya 3 kali ya. Berarti 1 hektometer itu sama dengan 1000 desimeter karena nolnya ada 3 kan, tadi 10 dikali 10 dikali 10 gitu contohnya ya. Nah, kita lihat di sini untuk tangga satuan jarak ya. Perhatikan tangga satuan jarak berikut ya. Nih, coba ada ilustrasinya di sini bahwa setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10 ya. Gitu. Nah, gitu, setiap turun tangga dia dikalikan 10. Nah, setiap naik satu tangga dia dibagi dengan 10 ya. Gitu nih, ini ya. Ini adalah keterangannya bahwa km itu adalah kilometer, hm itu adalah hektometer, dam itu adalah dekameter, m itu adalah meter, desimeter itu dm itu adalah desimeter dan lain sebagainya. Ini contoh nih ya, ada contoh. Di sini ada dari rumah pertama ke rumah Mita itu adalah 0,5 meter ya. Yang ditanyakan adalah berapa meter jarak kedua tempat tersebut ya. Nah, kita lihat dari kilometer ke meter, kilometer ke meter. Oh, ada 3 kali turun tangga, berarti 10-nya dikali dengan 3 kali 0,5 ini. Dikali dengan 1000, 0,5 dikali 1500 meter. Jadi jarak puskesmas ke rumah Mita, ini puskesmas ya, adalah 500 meter gitu ya. Jadi sesuai dengan turunan tangganya berapa kali nanti dikalikan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus kecepatan ya. Kecepatan itu simbolnya itu adalah V kecil ya. Nah, rumus kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh ya dibagi dengan waktu yang ditempuh. Jadi contohnya misalkan ibu jarak yang ditempuh dari rumah ibu jaraknya berapa nih ke sekolah ya. Terus dalam berapa waktu gitu. Ibu jaraknya sekitar 7 km ya. Waktu yang ditempuhnya kira-kira 15 menit.
ya gitu. Nah, berarti kecepatannya berapa? Itu bisa dihitung ya gitu. Nah, contoh satuan kecepatan itu satuannya ya kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan itu dapat diubah menjadi bentuk lain ya. Jadi nanti kalau berapa kecepatan dari rumah Bu Rahma ke sekolah gitu kan. Jaraknya yang ditempuh adalah 7 km per 15 menit. Berarti kan kalau menit itu kan kita rubah dulu ke jam ya. Tadi bahwa 15 menit kan Ibu kan. Berarti kalau 15 menit itu dia nanti 7 per 15 menit kan. Nah, 15 menit supaya menjadi jam itu dia harus dikalikan 4 akar menjadi 1 jam kan, 60 menit kan. Nah, berarti yang atas juga yang 7 kilometer kita kali 4 juga. 7 kali 4 32 kilometer per jam berarti Ibu. Ya, jarak dari rumah Ibu ke sekolah gitu ya. Kita lihat contohnya di sini ya. 1 km per jam itu sama dengan 1 km per 1 jam. Ya, gitu. Karena 1 bagi 1 kan 1 ya. Nah, kalau kita ingin merubah dari meter ke meter per detik satuannya ya, meter per detik, kita lihat kan ini atasnya kilometer, ini jam ya. Berarti nih ya, dari kilometer ke meter itu kan tadi turun anak tangganya kan 3 kali kilometer, hektometer, dekameter, meter ya. Turun 3 tangga berarti dikalikan dengan 1000 ya. Nah, 1 jam itu berapa detik? Lihat waktu tadi di konversi satuan waktu itu bahwa 1 jam itu adalah 3600 detik ya. Berarti 5 menit dibagi dengan 18 detik. Kenapa? Karena yang atas ya kita kalau kalian bisa boleh pakai FVB dicarinya. Tapi kita lihat di bawah nolnya ada 2, di atas ada 2. Berarti kita bisa coret-coret ya. Berarti tinggal 10 per 36 ya. 10 per 36 itu masing-masing bisa dibagi berapa agar semuanya itu lebih sederhana pecahannya. Berarti yang atas kita bagi 2, yang bawah juga kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. 36 bagi 2, 18. Jadi hasilnya adalah 5 meter per 18 detik ya. Atau sama saja dengan ya, nah ini supaya per 1 detik ya, per 1 detik. Nah, ini berarti yang bawah kita bagi 18, yang atas juga kita bagi 18. Jadi 5 dibagi 18 itu 0,28 meter. 18 dibagi 18 1 detik ya. Jadi nanti harus detiknya itu nggak ada angkanya lagi, nggak ada kan kalau ini 18 detik. Berarti harus dibagi dengan angka 18 supaya menjadi per 1 detik gitu ya. Jadi nanti hasilnya harus per 1 detik ya. Jadi 5 dibagi dengan 18 adalah 0,28 meter per detik ya. Nah, ini 1 meter per detik ya. Nah, dirubah ke kilometer per jam ya. Ingat bahwa 1 meter itu adalah 1 per 1000 kilometer. Kalau misalkan di sininya 4 meter berarti di atasnya juga 4 per 1000 kilometer. Karena di sininya 1 berarti 1 per 1000 kilometer dibagi dengan 1 detik. 1 detik itu kalau dirubah ke jam itu adalah 1 per 3600 jam ya. Sama dengan ya. Nah, karena kita akan merubah dari 1 per 1000 dibagi dengan 1 per 3600 ya. Ini kalau misalkan kita rubah ya. Afwan nih Ibu kasih ininya ya. Nah, ini kan nih ini ya. Ibu lihat coretannya ke sini. 1 per 1000 ya dikali dengan ya. Ini asalnya pembagi, kalau pengkali ingat dia akan berubah posisinya ya. Asalnya dia pembilang jadi penyebut. Jadi 3600 dibagi dengan 1 ya kan. Berarti 3600 dibagi dengan 1000 ya kan. Nah gitu ya. Jadi karena ini awalnya pembagi ya. Awalnya ini pembagi, kalau pindah ruas kalau menjadi pengkali, dia nih pecahan yang keduanya itu dia akan dibalik, yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut ya gitu. Nah, kalau udah gitu kan ini coret-coret ya kan? Ya, 36 dibagi dengan 10 ya, berarti 3,6 km per
jam. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan ya. Contohnya adalah Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 3 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil ya. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Jawabannya adalah waktu tempuh itu ya jam 7.30 tadi jika Pak Arif tiba di kantor jam 7.30 nih ya dikurangi dengan Pak Arif berangkat. Berarti waktu tempuhnya adalah 30 menit. Ya kan? Pak Arif tiba jam 7.30, Pak Arif berangkat jam 7. Berarti waktu tempuhnya adalah 30 menit. Kecepatannya adalah rumusnya jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Tadi jaraknya berapa? Ya, Pak Arif ke sekolah itu adalah Pak Arif ke kantor itu adalah 30 km. Masukin ke sini ke jarak yang ditempuh ya. Terus waktu yang ditempuhnya berapa? 30 menit. Setelah kita cari dia berangkat jam berapa, terus sampai jam berapa ya, berarti waktu sampai ke kantor dikurangi dengan jam keberangkatan gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanyakannya adalah kilometer per jam satuannya, berarti yang menit ini kita rubah ke jam ya, bahwa 30 menit itu kan setengah jam ya. Nah, berarti 30 kilometer nih yang ini ya, 30 km dikali dengan, kan ini awalnya pembagi nih, kita rubah kali ya. Setengah jam ini awalnya 1/2, kalau dia awalnya pembagi berubah menjadi pangkali, maka posisinya berubah menjadi 2/1 ya, dibalik pecahannya. Berarti 30 dikali 2, 60/1, yaitu 60 km per jamnya. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang debit ya. Nah, apa itu debit? Yaitu volume zat cair yang mengalir per satuan waktu ya. Nah, berarti kalau debit adalah volume zat cair yang mengalir pada satuan waktu, berarti kita harus tahu apa itu volume ya. Volume itu adalah banyak ruang yang dapat ditempati oleh objek ya, kayak misalkan contoh kita bawa tempat minum ya. Nah, tempat minum itu kan kalau misalkan kita aliri air dari dispenser, itu berarti kan ada debit yang mengalir ya. Ada air yang mengalir ke dalam botol minum itu namanya debit. Air keran itu namanya debit ya. Air keran yang mengalir itu namanya debit. Nah, volume itu adalah botol minumnya. Jadi botol minum itu dia memiliki ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Apa objeknya? Air gitu ya. Oke, kita harus tahu hubungan antar satuan waktu volume ya. Kalau tadi kan satuan waktu atau satuan jarak ya kan kilometer, hektometer doang ya, per pangkat 1. Kalau pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Nah, kalau volume dia per pangkat 3. Ingat, volume itu dia per pangkat 3 ya. Nah, jadi kalau begitu kalau pangkat 3 berarti setiap naik satu tangga dia akan dibagi dengan 1000. Ya, karena dia pangkatnya 3 gitu ya. Setiap naik dia dibagi dengan 1000 dan setiap turun dia dikalikan dengan 1000 ya. Nah, ini adalah kalau ini yang kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik ya. Jadi pangkat 3 itu dibaca dengan kubik ya. Nah, terus kalau yang ini untuk liter itu kalau misalkan dikonversi ke yang kilometer, dia sama dengan desimeter kubik. Ya, itu patokannya. Jadi liter itu patokannya adalah sama dengan desimeter kubik. Jadi 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik ya. Sama dengan yang ini ya. Kalau liter itu dia sama dengan desimeter kubik. Jadi kalau dia turun tangga dia dikalikan dengan 10, kalau naik tangga dia dibagi dengan 10. Oke, lihat contohnya ya. Untuk tangga satuan volume, lihat
Di sini kita harus ingat, harus hafal kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Jadi setiap turun tangga satu anak tangga atau satu tangga, dia akan dikalikan dengan 1000. Kalau naik ya, setiap tangga dia dibagi dengan 1000 ya. Terus jadi kelipatan terus ya. Nah, yang ini yang kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter, setiap turun dia dikalikan 10 ya. Setiap naik dia dibagi 10 juga. Jadi kalau misalkan menuruni 4 tangga dari hektoliter ke sentiliter kan 1 2 3 4. Berarti ya 10, berarti dikali dengan 10.000 karena nolnya ada 10-nya ada 4 ya. Oke. Ada contoh di sini ya. Di sini ada ember 1 itu ada 1 dekaliter ya, dan yang ember kedua adalah 2000 cm3. Berapa liter volume air di kedua ember tersebut? Volumenya, isi air di dalam ember ini ada berapa ya? Kita tahu bahwa volume ember yang pertama 1 dekaliter itu tadi berapa? Ya, dikalikan dengan 10 yaitu 10 liter. Volume ember kedua itu 2000 cm3. Kita lihat untuk liter kan yang ditanyakan liter kan. Nah, berarti dari cm3 ke desimeter kubik berapa? Dibagi dengan 1000. Kenapa? Karena tadi kata Ibu desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ya, berarti 2000 dibagi dengan 1000 ya. Dari sentimeter tadi perubahan ke liter itu adalah 1000 ya, berarti hasilnya adalah 2 liter ya. Nah, makanya 10 liter ditambah 2 liter itu hasilnya adalah 12 liter gitu ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke rumus debit. Apa rumus debit tadi? Adalah volume dibagi dengan waktu. Volume di lambangnya atau simbolnya dengan V kapital ya. Tadi kalau kecepatan V kecil ya, kalau volume dia V kapital, dan huruf T ini adalah waktu, menunjukkan waktu ya. Oke. Ya, lihat di sini ada teman kita sedang mengisi air ke dalam ember ya, air ke dalam ember, kedua ember dari masing-masing keran ya. Nah, ini adalah debit nih, ini debit, ini masuknya air ke dalam ember, ini dinamakan debit ya. Nah, air yang masuk ke dalam ember ini dinamakan volume airnya berapa gitu ya. Oke. Dari gambar diperoleh bahwa pada saat pengisian air dalam ember menggunakan keran, semakin banyak volume air yang mengalir dari keran, semakin cepat waktu pengisiannya ya. Jadi kalau misalkan deras airnya ya, itu akan lebih cepat. Ini akan lebih cepat ya. Tapi kalau airnya kecil, dia akan lambat ya untuk pengisian volume di dalam ember tersebut ya. Nah, contoh satuan kecepatan yaitu liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, dan meter kubik per jam. Satuan debit juga dapat diubah menjadi ke dalam bentuk lain ya, sesuai dengan soal ya, sesuai dengan permintaan soal. Gitu. Contoh nih, 1 liter per detik itu sama dengan 1 liter karena liter per jam ya. Nih, liter per jam ya satuannya. Ini boleh kalau misalkan dari detik ke jam itu kan ingat 1 per 3600 karena 1 jam itu adalah 3600 detik. Jadi kalau dibalik dia pasti akan 1 per gitu ya. Nah, 1 liter ya, asalnya pembagi jadi pengkali ya. 3600 dibagi dengan 1. 1 dikali 3600, 3600 per 1 mah ya udah dibagi 1 kan sama saja ya. Jadi hasilnya adalah 3600 liter per jam ya. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Lihat, banyaknya air yang mengalir di pintu bendungan ini ya. Nah, ini mengalir ini dinamakan debit ya. Air yang sudah ada di sini dinamakan volume ya. Oke. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik ya. Berapakah debit air pada
pintu bendungan tersebut. Ya, untuk penyelesaiannya kita tahu bahwa rumus debit adalah volume dibagi waktu. Volumenya tadi berapa? 1200 desimeter kubik ya. Untuk waktunya adalah dalam waktu 3 detik. Ya. Nah, sekarang desimeter kubik per jam. Nah, ingat ya 1200 ya desimeter kubik per. Tadi kan kalau 3 detik itu berarti per 3 per dari detik ke jam itu 3600 ya, sama dengan berarti 1200 dikali dengan, ingat kalau di sini pembagi berubah menjadi pengkali, ininya berubah posisi menjadi 3600 per 3 ya, sama dengan 1200 ini bisa ya diperkecil, dibagi 3 itu menjadi 400 ya. 400 dikali dengan 3600 ya. Atau bentar. Ini desimeter 3 detik. Kan ini 3 detik itu 3 per 3600 ya. Berarti 1200 per 1 dikali dengan 3 dari 3600 berarti 3600 per 3, betul, ini 400 desimeter kubik per jam. Oke, lihat 3600 400, ini 400 kan dikali dengan 3600 ya. Maaf. Ya, sama dengan ini maaf. Sama dengan ya 4000 dikali 3600 ya, 36 dikali 4 ya, 6 kali 4 24, 2 3 kali 4 12 tambah 2 ya, 14 ya, berarti hasilnya adalah 144 ya, ini nolnya ada 2, ini 2, berarti 1 2 3 4 ya. Nah, tadi kan kalau per 1 detiknya itu kalau misalkan 1200 dibagi 3 detik ya, itu kan 400 ya, 400 per detik loh ya, 400 per detik ya, 400 desimeter per detik, kali aja 60, 400 kali 60 ya, 400 kali 400 kali 3600 ya, karena kan 1 jam itu dia 1 detik ya, berarti ini salah ya jawabannya ya, maaf ya, yang ini salah, jawabannya adalah ini dirubah ke jam, ini salah, afwan, ini tadi jam di sininya, ibu lihatnya jam, ternyata dirubahnya adalah ke detik ya, hasilnya ternyata ke detik. Kalau dirubah ke jam seperti ini ya. Kalau dirubah ke jam dia 1.440.000 desimeter kubik per jam ya. Tapi kalau misalkan dirubah ke desimeter kubik per detik ya, ini betul 400 desimeter kubik per detik ya. Kalau desimeter kubik per jam ini hasilnya ya. 1.440.000. Jadi ini tadi ada kesalahan di sininya ya. Kalau di sininya jam, di sininya detik. Berarti ini salah di sini ya. Tapi kalau misalkan ditanyakan dengan jam, ini hasilnya. Kalau detik betul 400 desimeter kubik per detik gitu ya. Maaf. Oke. Pantesan ibu pusing. Oke, contoh. Yang kedua ya, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik ya. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Ya, penyelesaiannya adalah ya, debit itu kan waktu dibagi volume dibagi dengan waktu ya.
Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa lama waktu ya. Oke, berapa lama waktu yang diperlukan? Nih, waktunya ya. Berarti waktu itu sama dengan kan kalau debit ya sama dengan volume per W ya. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanyakan adalah waktu, berarti waktu harus posisinya pindah dong ke sini ya. Berarti D dikali dengan W, karena W ini asalnya pembagi sama dengan V. Berarti W sama dengan, di sini D-nya asalnya pengkali, kalau pindah ruas dia menjadi V per D, atau volume dibagi dengan debit. Ya, gitu caranya untuk merubah ini. Ya. Nah, volumenya berapa tadi? Volumenya 160 liter ya per 0, debitnya berapa tadi? Debit air yang keluar dari keran adalah 0,8 liter per detik ya. Berarti di sini 160 dibagi dengan 0,8 adalah 200. Ya, 200 detik ya. Nah, kenapa 200 detik? Karena 160 dibagi dengan 0,8. Ya, kita biar hilang nih komanya kita kali 10, yang atas juga kita kali 10. Berarti sama dengan 1600 dibagi dengan 8 ya. Nah, 16 bagi 8 2, nolnya ada 2. Oke, berarti 200 detik ya. 200 detik itu kalau dirubah ke menit itu berapa? Ya, 200 detik itu kan kalau satu menitnya itu kan 60 detik ya. Berarti kalau di bawah 200 detik yang bisa dibagi 60 itu kan 180. 180 itu dapat 3 ya kan, 180 dibagi dengan 60 itu kan dapat 3 ya. Sisanya tadi dari 200 dikurangi 180, sisanya adalah 20 detik, berarti 3 menit 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 3 menit 20 detik ya. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai penjelasan dari Bu Rahma. Semoga semakin lebih paham, ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Barakallahu fikum. Semoga Ibu juga tidak ada kekeliruan dalam menyampaikannya ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Ibu bisa menyampaikan ilmu ini kepada kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.